Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Rian. Kita dalam perjalanan ke salah satu destinasi wisata. Lebih tepatnya sih camping ground ya. Letaknya di atau lokasinya di Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jadi tempat wisatanya itu lebih kepada pemandangan alam sih. Danau di sana. Tapi akan sangat seru sih karena di sana sangat eksotik banget pemandangannya. Jadi danau itu dikelilingi oleh perbukitan dan sangat hijau. Terlebih lagi pengelola wisata di sana menyediakan berbagai macam sarana untuk kemudian kita menikmati healing-healing di sana. Ada kolam renangnya, ada gazebo-nya, ada kolam untuk berendam juga. Nah, perjalanan kita kalau kita lihat dari map ini sekitar 3 jam 15 menit dari stasiun berangkat, tapi tentunya nggak bakalan pas benar-benar 3 jam 15 menit kita sampai di lokasi karena tentunya kita akan berhenti. Oke, teman-teman doain semoga perjalanan kita berjalan dengan lancar sampai dengan selamat dan pulang kembali tentunya dengan selamat juga. Karena karena hari ini weekend ya. Jadi di Jakarta sini, di tempat kita berangkat itu cenderung ramai banget. Jadi kendaraan sangat ramai di jalanan. Akhirnya kita cuma bisa berjalan dengan kecepatan yang rendah. Nah ini tentunya akan menyedot waktu yang lama sampai ke tujuan juga. Tapi ya kita nikmati aja setiap jengkar perjalanan kita sampai ke tujuannya. Dan mudah-mudahan di sana rasa lelah selama dalam perjalanan itu bisa terobati dengan pesona pemandangan alam yang eksotik di Situ Rawa Gede nanti. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanannya. Oh iya, mungkin sekedar info juga. Jadi perjalanan kita ini atau tujuan kita ke sana ini hampir nggak ada planning sama sekali. Jadi kepikiran baru kemarin, mungkin karena lagi gabut dan mungkin butuh healing juga. Hanya memutuskan untuk yaudah besok berangkat lah kemana aja gitu. Jadi coba untuk search di media sosial itu kira-kira tempat untuk healing atau ada camp lah, karena saya biasanya nge-camp sih untuk menjadi destinasi kita untuk healing-healing. Nah akhirnya nemu lah ya, dan nggak begitu jauh juga dari kediaman kita dari Jakarta, makanya ketemulah di Situ Rawa Gede. Dan saya lihat di review-review dari media sosial Situ Rawa Gede ini menyuguhkan pemandangan yang sangat-sangat indah ya, apalagi kalau nanti kita akan coba-coba menerbangkan drone di sana. Nanti videonya juga akan saya upload, jadi teman-teman bisa ikut menikmati apa yang saya lihat dan rasakan. Jadi vibe-nya teman-teman juga bisa ikut merasakan ketika saya upload videonya. Dan mungkin ada sedikit review juga tentang apa aja sih yang menjadi sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola Situ Rawa Gede. Nanti teman-teman boleh saksikan aja di videonya ya. Nah kita sekarang lewati lampu merah Grogol. Setelah ini kita akan belok kiri, kemudian masuk ke jalanan Wayang dan masuk ke wilayah Jalan Tomang ya teman-teman.
terus masuk ke Jalan Lejen Suparman. Jakarta, City of Collaboration. Dari sini teman-teman bisa melihat gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta nih. Sepanjang mata memandang kiri kanan depan, dan di depan sana semuanya gedung-gedung tinggi, karena di sini salah satu wilayah, memang salah satu pusat perekonomian di Jakarta ini, salah satu wilayah ya. Nah, buat teman-teman ya, area atau di sisi kiri jalan nih, teman-teman lihat ada cat-cat warna biru, warna hijau. Jadi, nah yang saya lewat sekarang ini sebenarnya dihususkan untuk pesepeda. Nah, memang Jakarta sekarang mulai ramah dengan pesepeda ataupun dengan pejalan kaki, dilihat dari trotoar yang lebih luas sekarang dan rapi juga, dan ada adanya jalur khusus sepeda seperti ini, plus moda transportasi umumnya seperti Transjakarta sudah sangat bagus dan lengkap dengan fasilitasnya yang sudah berstandar internasional kalau boleh dibilang. Untuk keluar dari daerah Jakarta, sepertinya kita masih membutuhkan waktu sekitar sejam biasanya. Kalau saya dari kediaman saya di Kalideres, Jakarta Barat, biasanya untuk kemudian masuk di wilayah Bogor atau misalnya ke Depok, biasanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih sejam baru keluar, karena ya namanya juga di ujung barat Jakarta ya. Kecuali kita ke arah Tangerang, emang kediaman kami itu udah hampir perbatasan sih antara ini, cuma sekitar 15 menitan kita sudah keluar kota, ceritanya udah di wilayah Tangerang. Tadinya rencana mau berangkat subuh karena bangunnya kesiangan, bukan kesiangan sih, bangunnya juga karena kesalahan sendiri. Jadi semalam tuh memang tidurnya agak larut, makanya bangunnya pun kesiangan. Sempat bangun subuh. Jadi bangun subuh tuh habis beraktivitas malah lanjut tidur lagi, cuma tiduran bentar rencananya. Malah ketiduran lagi, tahu-tahu udah bangun udah jam 8 aja. Jadinya kita berangkat dari rumah setelah mungkin packing dan segala macem. Kita berangkatnya di setengah 10 ya, biasa lah. Lampu merah. Lampu merah Jakarta lumayan lama teman-teman. Jadi yang sabar aja kalau di sini mah. Oke, let's go.
Oh ya teman-teman, karena perjalanan kita jauh, biasanya kalau ada rencana perjalanan jadi saya benar-benar mempersiapkan kendaraan ya. Jadi mulai dari ganti oli dan cek remnya dan bannya apakah benar-benar kondisinya bagus agar perjalanan bisa berjalan lancar. Nah ini enggak buat teman-teman, jadi kalau ada rencana untuk perjalanan jauh, sebisa mungkin diperhatikan yang berhubungan dengan kendaraan supaya performanya juga bagus dan kalian lebih safety, lebih aman lah selama dalam perjalanan ke tempat tujuan kalian. Ini kita ke jalan layang lagi. Hai teman-teman, karena kita masih boleh dibilang motovlog amatiran, sebenarnya vlogger atau apalah namanya. Jadi mungkin kalau suaranya kurang jernih atau kurang terdengar dengan baik, jadi harap dimaklumin aja ya. Kita masih belajar dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyuguhkan suara yang mungkin lebih jernih buat teman-teman agar bisa mendengarkannya dengan baik juga. Kita sekarang berada di wilayah Depok ya teman-teman. Perjalanan masih kurang lebih 2,5 jam, jadi masih cukup lama. Aduh. Tapi ya kita seperti saya bilang tadi, kita nikmati aja perjalanan ini. Ini kita masih di wilayah perkotaan sih, jadi saya belum mau terlalu panjang ambil gambarnya karena buat teman-teman juga mungkin sudah bosan dan nggak ada pemandangan menarik juga kalau di wilayah perkotaan sih, selain gedung-gedung tinggi, ramainya kendaraan lalu lalang, paling itu aja. Selebihnya ya biasa-biasa aja sih. Lewat jalan tol masuk jalan Bogor dan jauh dekat. Nih masuk di Jalan Insinyur Haji Juanda. Jalanan di sini lumayan sejuk karena di kiri kanan dipenuhi pohon-pohon yang rimbun. Jadi jalanannya sejuk.
Di daerah sini saya ingat banget waktu kita di bulan puasa kemarin ya, kalau nggak salah waktu ngecamp di Halimusalak camping ground. Nah, di sini kita sempat berhenti, nah tepatnya di sini karena kehujanan. Sebenarnya ada mantau, cuma karena kondisi hujan jadi malas aja gitu, mager. Malas aja. Makanya mesti nunggu sekitar mungkin sejaman baru berangkat lagi. Ya walhasil kita sampai di tujuan malam waktu itu, karena memang kita berangkatnya jam 3 ya, karena perkiraan waktu 3 jam. Jadi saya perkirakan waktu itu bisa sampai di sana sore maghrib dan sekaligus buka puasa. Nah ternyata karena hujan itu akhirnya kita buka puasanya di jalan. Tepatnya di Indomaret waktu itu, entah Indomaret Manado. Dan sempat juga waktu itu kita nolong kakek-kakek yang kendaraannya mogok di jalan dan nggak tahu gimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga. Akhirnya saya coba untuk meminta salah satu nomor ponsel dari anak beliau. Akhirnya menelpon dan alhamdulillah beliau dijemput, meskipun saya nggak lihat ya proses penjemputannya seperti apa. Tapi di bulan puasa tuh apa ya, berbuat baik sedikit pun tentu terasa apa ya, ada kebanggaan tersendiri gitu. Maksudnya bukan untuk ria, tapi ada apa, kebanggaan tersendiri di dalam hati, jadi terasa banget. Oke teman-teman, posisi kita saat ini berada di Jalan Raya Jakarta Bogor, dan perjalanan masih membutuhkan waktu sekitar 2 jaman ya teman-teman, kalau kita patokan di Maps. Ini masih cukup jauh. Belok kiri. Jalan Raya Mayor Oking Gaya Atmaja. Wah, macet pula. Pasar ya, wajar sih. Kondisi cuaca agak mendung ya. Nilai positifnya itu nggak begitu panas, tapi negatifnya kita nggak bisa melihat pemandangan yang benar-benar cerah, termasuk langit biru. Jadi cuma ada awan yang warna putih gelap, jadi kita nggak bisa melihat birunya langit di depan sana. Cuma bersyukur aja sih, karena hal itu juga kita nggak begitu merasakan terik matahari yang begitu panas sepanjang perjalanan ke sana, ke tujuan kita yakni Situ Rawa Gede. Oh shit. Oh, ada batu bergelinding. Nah, ada durian guys. Nih helm nih serba 100. Ada kelapa, ada jambu, ada jeruk. Banyak juga ya.
Ini banyak buah-buahan di situ. Yang mau mampir kalau ke arah sini boleh tuh mampir di situ. Oh ya teman-teman, sekarang kita berada di wilayah Citarap. Kalau diperhatikan dari sini, perjalanan tersisa sekitar 1,5 jam ya teman-teman, kurang lebih. Karena akan ada banyak faktor sih yang mempengaruhi. Apakah akan cepat sampai lebih awal atau misalnya akan lebih lama, karena mungkin ada yang berhenti juga buat istirahat, dan mungkin setiap pengendara mempunyai kecepatan yang berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang demannya balap, ada yang mungkin ya jalannya santai. Nah, kita termasuk di kategori apa? Kalau saya pribadi sih tergantung kondisi ya. Kalau misalnya memang jalanannya nggak begitu rame, ya pada dasarnya sih saya akan menambah kecepatan lebih daripada standarnya malah. Tapi kalau kondisinya lagi macet atau misalnya juga agak padat, itu misalnya santai aja sambil menikmati perjalanan. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, kadang santai, kadang nambah kecepatan lagi. Oh, nabrak guys. Makanya kalau berkendara tuh jangan noleh kiri kanan, melihatnya lurus ke depan. Akhirnya nabrak, untung nggak dalam kecepatan tinggi. Mudah-mudahan kita nggak mengalami hal yang sama ya teman-teman. Dan di depan ya kita akan lalui sisa daerah-daerah perkampungan aja. Kemudian gunung-gunung, yang bukit-bukit. Jadi mari bisa bersama-sama kita menikmati perjalanan ini. Mungkin ini videonya akan jarang saya cut ya, supaya teman-teman bisa ikut menikmati bagaimana suasana perkampungan di sini, dan dikelilingi oleh perbukitan, pohon-pohon hijau. Pokoknya asik dah. Udaranya pun sejuk banget, enak banget sih. Cuma ya mungkin kondisi jalan kali ya yang menjadi sedikit hambatannya, karena jalannya cenderung banyak lubang. Dan tantangan berikutnya adalah perbukitan, tapi nggak begitu terjal juga, dan kemiringan cuma sekitar 30 sampai 45 derajat lah kira-kira. Tapi overall sih enak sih selama perjalanan ini, kita nikmatin aja. Ada Indomaret, masih ada Indomaret lupa. Kirain udah dari sini nih udah nggak ada Indomaret lagi. Ternyata Indomaret masih ada juga ya. Memang bener-bener sampai di kampung-kampung pun Indomaret ada. Ini bener-bener invasi kemana-mana nih Indomaret, Alfamart. Setelah 150 meter, Lo putar balik sih. Salah ya tadi. Enakan pula kita. Ternyata kita salah jalur guys. belok kanan untuk tetap di Jalan Parung Pantang. Setelah 200 meter,
Belok kanan di Jalan Raya Ciranwang. Kang, mau numpang nanya kalau ke Rawa Gede, Rawa Gede. iya, situ Rawa Gede, Itu Rawa Gede ya? iya, Kayaknya ke sini Mas. di sini ya? Ke sana kayaknya Mas. Hah? Situ Rawa Gede. Oh, lurus ke sana ya? Iya. Oke, oke. Soalnya nanti dia ke atas lagi ke Villa Kayangan. Oh gitu. Oke, makasih ya Mas ya. Belok kanan Jalan Japra. Jalan Parung Kata. Oh muter ke atas. Oh disuruh mutar balik kan aneh ini. Ini map nih bikin pusing aja. Ops. Kadang aku bingung sama ini maps. Oh. Ya seperti inilah kondisi di jalanan. Kadang bagus dan jelek. Lubang sih kebanyakan. Ada truk. Sepertinya dari sini kita udah nggak begitu harus percaya map ya. Apalagi jaringan nggak begitu bagus di sini. Yang ada bisa-bisa menyesatkan kita teman-teman. Tapi seru sih di sini. Pemandangannya sangat-sangat bagus ya. Kiri kanan tuh pohon-pohon. Sejuk lagi. Nah, seperti ini para wisatawan yang hendak ke sana juga nih. Dan kondisi cuaca sepertinya udah mulai cerah, jadi langit biru mulai nampak. Oops. Bahaya banget. Pengen cepet susah. Celananya banyak berlubang. Payah. Untung nggak hujan ya. Kalau hujan mungkin akan sangat becek di sini, udah berpasir juga. Ayo dong pemerintah daerah ini perbaikin nih jalanan. Itu APBD kalau bisa sebagiannya diarahin ke sini lah. Ya. Jangan cuma bisa bangun gedung-gedung tinggi doang di kota sana. Pedesaan-pedesaan pun diperbaiki atau diperhatikan lah.
Ditambah lagi sinyal seluler jaringan. Ya, kalau bisa sih ada tower ya, satu aja daerah sini. Mungkin akan sangat membantu. Tentu saja itu bisa membantu perekonomian loh jaringan itu. Apalagi perkembangan dunia digital sekarang kan. Jadi mungkin ada produk-produk atau kerajinan-kerajinan tangan dari warga sekitar sini bisa dijual online dengan adanya sinyal jaringan di area sini. Ini ada Pertamina, entah beroperasi apa enggak ya, nggak tahu juga. Ada klinik, praktek dokter. Oke. Welcome to Sirnajaya Village. Nah, Botanical Garden. Bagus juga nih kayaknya mampir di sini. Hai teman-teman, dari sini perjalanan masih kurang lebih setengah jam lagi ya, kalau kita mendasarkan hal itu dari maps. Cuma kadang-kadang sejak masuk wilayah Sukamakmur ini maps kadang ngawur, ngarahinnya ke jalan yang salah, yang adanya kita tersesat. Jadi tetap pakai cara lama juga. Jadi teman-teman tetap pakai cara lama ya, mampir nanya sama orang mana jalan yang benar untuk ke situ Rawa Gede, karena ini saya berkali-kali ya maps ini mengarahkan ke jalan yang salah. Jalan raya ARD Tegalega. Ini benar-benar mesti hati-hati dan mesti lihat-lihat juga, apalagi kalau diarahinnya Belok kanan di Jalan Raya ARD Tegalega. belok kanan. Di sana kali ya. Oh, dari Indomaret sini belok kanan. Tetap di Jalan Raya ARD Tegalega sejauh 1,5 kilometer. Ini kita mengarah ke kanan. Ada. Jadi mungkin teman-teman ingat, jadi nanti kalau misalnya Anda ke sini, jadi patokannya itu di Indomaret tadi sana, jadi pas Alfamart terus ada Indomaret. Nah setelah itu ada belok ke kanan. Nah ada jalan belok ke kanan. Nah teman-teman ambil jalan yang belok ke kanan itu, jangan lurus. Tapi kalau ngikutin maps pun itu diarahannya ke sini juga. Itu tapi buat teman-teman yang nggak kesininya nggak pakai maps, jadi patokannya yang setelah Alfamart, Indomaret terus belok kanan di situ. Beginilah suasana perjalanan ke lokasi situ Rawa Gede. Kita masih di wilayah perkampungan. Kiri kanan teman-teman bisa lihat rumah-rumah warga masih berjejer sepanjang jalan ini. Nah di sini kita ambil jalur ke kiri, teman-teman. Dusun 1 RW 01 Pasir Gombong. Terus sejauh 3 km.
Wow, masih 3 kilometer lagi. Jalurnya cukup menantang. Oh, ada bapak-bapak naik sepeda nih. Tadi kita sempat berpapasan dengan beberapa teman-teman yang habis camping di sana, para backpacker kayak. Mereka udah paling biasanya sih mungkin mereka berangkatnya dari kemarin ya, karena rata-rata yang backpacker seperti itu tuh datang untuk camping semalam, besok harinya pulang biasanya siang. Mereka udah kembali lagi ke tempat atau kampung halamannya masing-masing. Indah banget teman-teman. Jalannya minta ampun. Kalau pakai motor trail sih enak, dilibas habis jalanannya kayak gini mah. Jalanannya full berbatu, jadi bekas di beton sih, cuma mungkin karena sponsor apa ini, kalau musim hujan ini bisa jadi jalur air, jadi lama-kelamaan lambat laun akan tergerus juga pada akhirnya. Kita plus lagi kadang-kadang di beberapa titik ada penurunan tanah ya, makanya di beberapa titik ada lubang-lubang. Tapi sudah cukup bagus bahwa jalanan sepanjang perjalanan kita udah melihat beton di sepanjang perjalanan, bukan tanah. Biasanya sih kalau udah masuk di kampung tuh tanah liat plus bebatuan. Sama seperti halnya waktu kita ke Halimun Salak kemarin. Halimun Salak camping ground tuh masih jalanannya parah banget. Teman-teman bisa lihat di sisi kanan, kiri kanan ini sawah-sawah. Ini ada tempat istirahat di sebelah kanan. Wah, sejauh mata memandang indah banget persawahan ini. Kayaknya bagus kita ngedrone mampir dulu deh. Kita ngedrone di sini.
Ups. Airport. Kasih ya. Sendirian. Sendirian. Aduh, tadi sempat temu teman-teman yang touring sih sepertinya. Mereka dari beberapa wilayah, ada yang dari Jakarta, dari Karawang sepertinya. Semacam komunitas gitu. Kita dalam perjalanan tersisa sekitar 12 menitan ya kalau kita lihat dari maps. Mudah-mudahan bisa sampai benar-benar tepat waktu, jadi kita bisa langsung mendirikan tenda dan istirahat sebentar, terus menikmati pemandangan situ Rawa Gede. Si ibu-ibunya senyum guys. Belok kiri. Senyum ikhlas. Kok belok kiri sih? Mana sini maps nih? Arahin belok kiri. Orang ke kanan kok. Nah, mungkin di atas sini. Belok baru belok kiri. Wow. Jalanannya mulai jelek dan hancur nih. Chill. Belok kanan. Kiri kok kanan. Setelah 200 meter, belok sedikit ke kanan, Jalan Luwuk Datar 2. Ayam Bangkok. Setelah 400 Rawa Gede Agrowisata Kopi, belok kanan Bukit di Jalan Rawa Gede. Bentang Land 700 km. Wow. 700 meter. Oh, 700 km. Wow, indah banget. Sayangnya berkabut ya, jadi kita nggak bisa terlalu menikmati deretan gunung-gunung. Tapi masih terlihat jelas kok. Di sini banyak warung-warung ya, jadi sepanjang perjalanan, khususnya ketika udah memasuki kawasan Rawa Gede ini, di sisi kiri kanan banyak banget terdapat warung-warung. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah makan, apalagi di tujuan kita di situ Rawa Gede juga, memang di sana sudah terdapat banyak deretan warung-warung dari warga sekitar sini juga. Ini ada pesepeda. Itu saja bangkat Pak. Sekarang kita cari jalan masuknya lewat. Kita tanya ke ibu-ibu itu, apa kita terus aja?
Mak? Jalan masuknya lewat mana ya, Mak? Lurus aja ya? Oke, kasih ya, Mak. Kayaknya sih rame ya. Setelah 200 meter, belok kiri. Akhirnya kita sampai juga ke pintu gerbang Situ Rawa Gede. Ya, ngecam Siap, ya nggak kayak Mak. sendirian. Sendirian. Ini ada 35. Spot paling bagus ngecamp di mana? Apa? Spot paling bagus ngecamp Dua situ sih kebanyakan. yang paling favorit di sebelah ya? Ya, kan motornya di atas, yang dekat kolam renang. Lewat mana? Ini tadi atas jalan. Oh, ke sana lagi. Oh, Nah, yang camp di atas, tapi kalau penuh baru tapi kalau dari sini nggak bisa nyebrang ya? nggak bisa. Oh, masih Bisa, makanya di sini. Hah? Cuma agak kejauhan. Kejauhan ya? Yang di atas aja, Mending di atas ya, lebih dekat. yang dekat kolam renang. Oh, oke. Banyak tara di situ. Oke, siapa? Dengan siapa nih? Dengan siapa? Apa? Dengan siapa? As. Iya, bisa berarti. Oke, siapa? aja. Siap. 24 jam. Nanti main dah ke sini. Mari ya. Wow. Ada perahunya. Belok Lagi pacaran, guys. tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Dah. Sampai kok. Ini mapsnya ada aja. Kita parkirnya di atas aja ya, teman-teman. Karena kalau parkirnya di bawah itu jalan untuk ngecampnya lumayan jauh. Parkir di mana? Di dalam. Hei, ke dalam guys. Bagus dong. Pemeriksaan tiket masuk. Hah? Pemeriksaan tiket masuk. Aduh, aku simpan di mana lah tadi tuh. Lalu tujuan Anda Oh, ini kan? berada di sebelah kiri. Oh, ngecamp di dalam ya? Maaf. Yang mana nih? Nah, Aku nggak tahu, sorry. Yang mana? Udah ya? oke. Dalam. Oh, lurus aja ya? Oh, nanti di sana ya? Ya, itu tempat campnya tinggal pilih aja maunya di mana. Oh, siap. Dengan siapa nih? Omar. 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 Oke, Omar. Makasih ya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Kita nyari tempat parkir dulu. Wis. Masih ada nggak ya? Di sini? Ya. Di sini nggak apa-apa? Oh, siap. Hai.